Sungguh pelajaran besar dari seorang sosok Ismail Haniyeh. Selesai tugasnya, ia kembali kepada Allah dalam keadaan yang sangat terhormat, dalam keadaan yang sangat mulia, dan dalam keadaan menyatukan seluruh faksi dan elemen di Palestina untuk bersatu mencapai kemerdekaan yang didambakan, menjaga Al-Aqsa dengan penuh kemuliaan, dan memberikan motivasi yang kuat setidaknya untuk seluruh muslim di dunia ini bagaimana menyiapkan cara pulang yang baik untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang seorang pahlawan Islam, Ismail Haniyeh, yang dulu kita juga mengenal Panglima Islam walaupun tidak sezaman dengan kita, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Ismail Haniyeh, pejuang Islam Palestina yang bertahun-tahun menghadapi badai penderitaan dan cobaan. Kini ia berpulang dengan jalan yang sangat indah. Ustaz Adi Hidayat turut menyampaikan tausiah dan berlangsungkawa dengan hati yang menjerit, dengan mata yang berkaca-kaca. Jangan terlalu lama. Marilah kita sama-sama mengenang Ismail Haniyeh bersama Ustaz Adi Hidayat. Sungguh pelajaran besar dari seorang sosok Ismail Haniyeh. Selesai tugasnya, ia kembali kepada Allah dalam keadaan yang sangat terhormat, dalam keadaan yang sangat mulia, dan dalam keadaan menyatukan seluruh faksi dan elemen di Palestina untuk bersatu mencapai kemerdekaan yang didambakan, menjaga Al-Aqsa dengan penuh kemuliaan, dan memberikan motivasi yang kuat setidaknya untuk seluruh muslim di dunia ini bagaimana menyiapkan cara pulang yang baik untuk kembali kepada Allah dalam kemuliaan. Ish karimah aw mutsyahidan, hidup dalam keadaan yang terhormat dan wafat dalam keadaan yang dimuliakan. Teman-teman, kesepakatan Beijing yang telah berlangsung dari 14 faksi setidaknya di Palestina menyatukan berbagai harapan, keinginan, kekuatan, dan seorang Ismail Haniyeh terlibat di dalamnya. Banyak tinjauan orang bicara tentang politika, tentang aspek geostrategis atau lain-lainnya, tapi pelajaran terbesar bagi kita, sekali lagi, setidaknya bagi seorang muslim, bagaimana menjadikan sisa hidup kita untuk berjuang menebar kemuliaan, kebaikan, persatuan, dan menjadikan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pelajaran yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang muslim dididik untuk mencintai negerinya, menjaga kedaulatannya dalam rangka menegakkan nilai-nilai ibadah yang diamanahkan Allah kepadanya. Kita sebagai orang Indonesia, cintai negeri ini, makmurkan negeri ini, sayangi negeri ini, dan niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang orang tua kita ajarkan sejak dulu. Maka mari kita bangun negeri ini dengan baik, mari kita jaga dengan baik, mari kita bersatu, jaga kerukunan, jaga kekuatan, seperti Ismail Haniyeh menginspirasi kita sampai pulangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa darah lagi orang Palestina yang dibutuhkan untuk menyatukan orang Islam dan memberikan pemahaman tentang pentingnya Al-Aqsa? Berapa tangis lagi yang dibutuhkan dari anak-anak Palestina untuk memberikan kesadaran kepada kita bahwa keburukan itu tampak buruknya, kezaliman itu tampak zalimnya. Apakah penting saat ini kita masih berdebat untuk bisa mencari kebenaran yang sudah jelas atau menetapkan hukuman bagi keburukan yang sudah jelas? Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau telah datang kebaikan, keburukan akan hilang, dan fitrah keburukan itu seyogyanya dan seharusnya ia tenggelam. Untuk itu, pelajaran yang terakhir, yang paling besar untuk kita semua, berubahlah menjadi lebih baik, berupaya meninggalkan yang salah untuk menjadi lebih saleh, dan semoga Allah meridai kita semua dalam kebaikan. Selamat jalan Ismail Haniyeh, pemimpin para pejuang di era ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan cahaya di alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu perhimpunan bersama keluarga dengan lebih istimewa seperti yang Allah janjikan lewat ayat-ayat yang sering kau bacakan. Dan lebih daripada itu, semoga spirit kehidupanmu senantiasa menyatukan para pejuang-pejuang lainnya untuk membangun tekad yang bulat dalam rangka menjaga nilai izzah Islam wal muslimin. Semoga Allah memuliakan kita semua, dan mari kita doakan untuk beliau semoga kebaikan yang insya Allah menambah kehormatan dan kemuliaan beliau. Kita doakan dengan baik. Itulah saudaraku sekalian kaum muslimin dimanapun berada, di Indonesia bahkan di seluruh dunia, Ismail Haniyeh patut kita banggakan. Ismail Haniyeh patut kita kenang sebagai sosok pahlawan
bagi kaum muslimin Palestina pada khususnya dan kaum muslimin di dunia pada umumnya. Dia telah menghadap Allah dalam sebuah tragedi di Iran, dan ini hanyalah janji Allah, ajalim musamma, tempo yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah mengalami beberapa kali percobaan pembunuhan, tetapi Allah belum menentukan masanya dan belum menentukan temponya. Tapi pada Rabu subuh tanggal 31 Juli 2024 di Iran, dia berpulang ke rahmat Allah. Sekian saudara sekalian, mari selalu kita kenang dan mendoakan Ismail Haniyeh. Semoga mendapat tempat yang baik, mendapat tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.